Indonesiaku tercinta, kini menghadapi musibah corona, dan aku yakin Indonesia pasti menang melawannya, dan akan cepat diatasi pemerintah. Jangan pernah panik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, akan mendemonstrasikan cara membuat hand sanitizer sesuai formulasi WHO. Virus corona yang kini menjadi pandemi global membuat banyak orang melakukan tindakan preventif. Salah satu cara mencegah penularan virus corona adalah menjaga kebersihan seperti rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Selain itu, menggunakan hand sanitizer juga disarankan saat tidak bisa menjangkau air dan sabun. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol merupakan pilihan terbaik kedua setelah mencuci tangan dengan sabun. Penggunaan hand sanitizer dinilai mampu menonaktifkan mikroorganisme yang menempel di tangan. Meningkatnya penggunaan inilah yang membuat stok hand sanitizer yang sulit ditemukan. Anda bahkan mungkin melihat hand sanitizer dijual dengan harga tinggi di toko online. WHO ternyata merilis formulasi untuk membuat hand sanitizer sendiri dengan bahan kimia dan alat tertentu. Anda bisa mencoba membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Namun penting untuk dipahami bahwa pembuatan hand sanitizer harus dilakukan orang yang memiliki pengetahuan dasar memadai. Mengingat kelangkaan hand sanitizer semakin sulit ditemukan, maka kami dari Dinas Kesehatan, Bidang Yankes dan SDK mencoba berbagi bagaimana cara pembuatan hand sanitizer yang berbasis kimia dan tradisional. Formulasi dari WHO. Alternatif lain juga dapat dipakai sebagai pengganti hand sanitizer, yaitu berbahan lokal. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer yang akan didemonstrasikan oleh Apoteker Julita SSI dan Apoteker Juli Marlina SSI, yang mana beliau adalah staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami apoteker dari Dinas Kesehatan akan mendemokan pembuatan hand sanitizer berdasarkan formula dari WHO, di mana dalam pembuatan hand sanitizer ini kita membutuhkan bahan-bahan alkohol 96%, kemudian H2O2, kemudian gliserol 96%, kemudian Aquades. Untuk ini kita akan mencampurkan semua bahan-bahan ini dengan ukuran masing-masing. Pertama, kita ambil alkohol 96% sebanyak 833 ml. Dalam wadah untuk pencampuran. Selanjutnya kita akan mencampurkan H2O2 sebanyak 14 ml. Wadah yang berisi alkohol. Kita akan menambahkan gliserol sebanyak
14,5 ml. Kemudian dicampurkan ke dalam wadah pencampur. Sisa gliserol yang ada di dalam gelas ukur akan dibilas dengan menggunakan Aquades sampai bersih di dalam gelas ukur. Setelah selesai, kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 111 ml. Aquades yang ditambahkan ke dalam wadah. Aquades sebanyak 111 ml ke dalam wadah pencampuran. Setelah semua bahan tercampur dalam wadah ini, kemudian kita akan menghomogenkan cairan yang di dalamnya dengan mengaduk-aduk seperti yang tertera ini. Kita aduk sampai homogen. Setelah homogen, hand sanitizer ini belum bisa digunakan. Hand sanitizer ini harus didiamkan selama 72 jam. Kemudian berarti lebih kurang selama 3 hari. Setelah itu baru digunakan. Tapi selama 3 hari pengendapan itu kita harus melihat apakah ada perubahan warna atau apa yang terjadi di dalam cairan tersebut. Kalau memang rasanya tidak memungkinkan untuk dipakai, kita harus buat kembali ulang seperti tadi. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dengan berakhirnya pembuatan hand sanitizer ini, maka kami mengharapkan masyarakat bisa terbebas dari virus corona yang sedang marak pada saat ini. Baiklah, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan akan memperagakan cara pembuatan hand sanitizer yang menggunakan bahan dasar alami, yaitu dari tradisional. Adapun bahan-bahan yang digunakan 12-13 lembar daun sirih atau setara dengan 50 gram, 12 cm lidah buaya yang diambil dagingnya. Alat-alat yang dibutuhkan: blender, gunting, pisau, saringan, wadah untuk membuat daun sirihnya, kemudian gelas ukur, kemudian wadah untuk memasak. Di sini pertama-tama kita mengambil daun sirihnya. Daun sirih kita potong-potong. Jadi daun sirihnya kita potong-potong sekecil-kecil seperti ini. Kemudian airnya kita didihkan selama 30 menit. Kita tunggu dulu. Ini air yang sudah masak sebanyak 100 ml.
kita masukkan kemari. Masuk dulu. Kita masukkan sedikit, kita tinggalkan untuk mencampur blenderan daging dari lidah buaya ini. Ini airnya sudah mendidih. Kemudian ini kita masukkan kemari. Kita tutup biar uapnya tidak keluar. Sambil menunggu masak, kita memblender lidah buayanya. Lidah buayanya kita potong, kita belah. Kemudian kita ambil dagingnya. Dagingnya kita ambil. Kemudian kita masukkan ke blender. Karena di sini blendernya tidak ada, jadi kita masukkan blender. Kemudian di blender setelah halus, setelah berbusa, berbuih, kita ambil dan matikan blendernya. Kemudian kita saring. Kita tunggu sebentar. Daun sirihnya sudah masak, ini sudah berubah warna. Kita matikan kompornya. Kita ambil. Kemudian kita saring sehingga menghasilkan ekstraknya. Ini dia. Setelah itu kita masukkan ke wadah. Daun sirihnya terlebih dahulu. Kita campurkan blenderan dari lidah buayanya. Kemudian kita tutup. Kita kocok-kocokkan. Nah, hasilnya sudah siap. Jadi mudah-mudahan dengan bahan alami ini kita bisa mempergunakannya di rumah dengan bahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai selama 7 hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Hanya ini saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan penyajian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku yakin Indonesia pasti menang melawannya, dan akan cepat diatasi pemerintah. Jangan pernah panik kita semua. Kita harus tenang bersatu melawannya. Yakin musibah virus